Nama Alvin Faiz, putra sulung ulama besar almarhum Ustadz Arifin Ilham, kini sedang jadi pembicaraan panas. Pernikahan Alvin Faiz dengan mantan istri sahabatnya sendiri belum selesai menjadi sorotan. Kini muncul kasus yang ramai jadi pembahasan. Diawali dari sebuah akun di media sosial yang mengunggah postingan tentang adanya hal yang tidak wajar dalam pengelolaan aset Yayasan Az-Zikra. Akun tersebut juga menyinggung nama Alvin Faiz. Akhirnya, sahabat almarhum Ustadz Arifin Ilham pun juga ikut angkat bicara. Lantas benarkah ada penyalahgunaan dana umat dalam yayasan? Selama ini, posisi Alvin Faiz memang sangat sentral. Dugaan adanya kejanggalan keuangan Az-Zikra pun sedang jadi sorotan tajam. Lalu, mengapa Alvin sampai harus mundur dari yayasan? Tapi apa sesungguhnya tugas Alvin Faiz dalam yayasan? Menghadapi badai hidup yang bahkan datang bertubi-tubi, membuat netizen pun menyorot gaya hidup Alvin Faiz. Meski anak seorang ulama terkemuka, ia dikabarkan masih senang berkegiatan duniawi. Gaya hidup Alvin pun menjadi salah satu poin yang membuat Larissa Chow menggugat cerai. Lantas, seperti apa gaya hidup yang dijalani Alvin selama ini? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Belum selesai kehebohan seorang Alvin Faiz yang menikahi Henny Rahman, mantan istri sahabatnya Zikri Daulay. Kini, Alvin Faiz pun kembali didera masalah. Diawali dari sebuah akun di media sosial yang mempertanyakan adanya hal yang tidak wajar dalam pengelolaan aset Yayasan Az-Zikra. Akun tersebut juga menuding bahwa dana milik umat yang dititipkan yayasan malahan dipergunakan untuk kepentingan pribadi, bukan untuk kemaslahatan umat. Akun tersebut pun juga menyinggung nama Alvin Faiz yang merupakan putra sulung almarhum Ustadz Arifin Ilham, seorang ulama besar yang merupakan pendiri Az-Zikra. Dan akhirnya, salah satu sahabat almarhum Ustadz Arifin Ilham, Stephen Indra Wibowo, angkat bicara. Az-Zikra itu milik umat, bukan milik perorangan. Dan siapapun yang memimpin di sana harus memiliki kecakapan dan kecukupan, cukup dalam bidang ilmu, wawasan, pengetahuan, dan segala macamnya, dan cukup dewasa dalam sikap. Uang yang ada di Ustadz Arifin Ilham itu nggak semuanya punya Ustadz Arifin Ilham. Ada mungkin titipan orang, zakat dari orang yang ditembak langsung ke Ustadz Arifin Ilham. Ada titipan-titipan lain di rekening beliau, ada tanah dititipkan ke beliau, dana dan aset ini dan dana mungkin yang dititipkan langsung ke beliau. Itu kan berarti kepercayaan orang yang menzakatkan atau wakif yang dulunya itu ngewakafin sesuatu kepada Ustadz. Dan ini seharusnya Alvin sadar gitu, maksudnya ayahnya itu dulu dititipin orang. Jadi saya tidak akan membuka sebelum ini semua bisa diaudit dengan baik. Tanggung jawab besar, karena memang ini kan apa yang Abi inginkan begitu. Yang Abi inginkan, Abi itu ingin melihat pesantren dan yayasan itu benar-benar berdiri besar, berkembang pesat menjadi pusat syiar dan dakwah begitu. Dan saya selalu berpikir, dan itu menjadi semangat saya juga untuk memperbaiki semuanya. Dan bukan memperbaiki dalam artian meneruskan apa yang Abi tinggalkan. Beban iya, terbeban iya. Berat
sulit, iya, itu hal yang wajar karena pasti ada masalah-masalah di dalam. Tapi semua itu saya jalani. Akhir bulan Juli lalu, kasus dugaan penyalahgunaan uang yayasan pernah muncul yang menyeret nama Alvin Faiz. Dan di pertengahan Agustus ini, kasus dugaan penyalahgunaan dana yayasan kembali muncul bahkan dengan intensitas tinggi. Saat pertama kali kabar ini muncul, Alvin berusaha memberi klarifikasi lewat sebuah video. Tapi benarkah menurut Stephen, justru karena klarifikasi itulah yang membuat kasus ini menjadi lebih besar sehingga isunya kembali mengemuka. Klarifikasi tersebut terkait fitnah yang beredar tentang penyalahgunaan dana dan aset umat yang saya dituduh. Poin pertamanya adalah saya dituduh berfoya-foya atau menggunakan uang umat atau uang pesantren untuk kepentingan saya pribadi. Fitnah yang beredar yang kedua adalah saya membalikan aset umat, aset yayasan saya balikan menjadi aset saya pribadi dan saya gunakan untuk kepentingan pribadi. Saya tegaskan dan kami tegaskan semua di sini bahwa poin-poin yang saya sebutkan tersebut adalah fitnah dan itu tidak benar adanya. Kami selaku yang bertanggung jawab di Yayasan dan Pesantren Majelis Az-Zikro siap untuk mempertanggungjawabkan apa yang kami bicarakan dan apa yang kami sampaikan di pernyataan kali ini. Semua untuk beberapa kali menegur dengan cara yang baik dan awal tahun kemarin juga akhirnya sudah menegur agak keras ke Alvin. Malah Alvinnya bikin klarifikasi, tapi bentuknya pembelaan. Ya, kalau dilihat ada postingannya tuh. Saya difitnah ini itu. Bilang, aduh, kok bikin video kayak gini? Ngomong saya difitnah tapi nggak menunjukkan bukti. Saya bilang ke dia, kalau kamu bilang kamu difitnah, kamu tunjukkan bukti. Bukti membalik di mana? Mereka yang fitnah kamu itu langsung dia mau ya udah ada buktinya, berarti kan ngomongin lagi. Nah, kenapa kamu nggak menyertakan itu? Dan dengan kamu bikin video seperti itu, orang-orang ini akan merekam dan mengambil video kamu dan mereka cari bukti membalik bahwasanya ada terjadi sesuatu dan nanti pakai video kamu untuk serang balik ke kamu. Tetap harus diaudit dulu. Kalau saya bilang benar, nanti kalau nggak benar jadinya fitnah. Kalau benar jadinya kita lagi gibah. Ya kan? Saya bilang ke dia, tetap ini diaudit. Audit itu menjadi pembuktian. Kalau kamu benar ya benar, kalau kamu nggak benar ya nggak benar, akan kelihatan. Dan kamu nggak usah berkata-kata banyak, kamu cukup keluarin ini hasil auditnya udah selesai. Nah ya, nggak usah lagi ya, maksudnya udah selesai. Mau ngapain? Sebelumnya saya minta dia audit, dia malah bukan audit, Pak. Dia malahan bikin video kayak nantang kan, kayak dia bikin deklarasi untuk saya ini bisa segala macam tanpa mengeluarkan bukti. Ingat ya, dia hanya bilang ini kita, tapi dia nggak bisa bukti. Meski sempat mereda, setelah awal bulan lalu mengemuka, dugaan penyalahgunaan dana yayasan kembali muncul. Alvin pada akhirnya lagi-lagi menjadi sorotan. Lantas, itukah yang membuatnya mengambil keputusan untuk mundur dari Yayasan Az-Zikra? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Intens investigasi. Intens investigasi. Intens investigasi. Intens investigasi. Intens investigasi. Selamat ulang tahun yang kedua. Semoga semakin sukses, semakin bisa memberikan tayangan yang bukan cuma menghibur tapi juga informatif dan juga bermanfaat. Dan pokoknya doa terbaik buat kalian. All the best. Deraan yang menghampiri Alvin Faiz bagai bertubi-tubi nyaris tanpa henti sejak rumah tangganya runtuh dalam perceraian. Apalagi setelah itu, ia disorot karena dugaan penyalahgunaan uang yayasan.
Kehebohan yang terjadi membuat putra sulung almarhum Ustadz Arifin Ilham ini mengambil sebuah keputusan, yakni mengundurkan diri dari yayasan seperti yang diunggah dalam akun media sosialnya sebagai berikut. Juga Alvin ingin menyampaikan bahwa Alvin mengundurkan diri dulu dari pesantren dan Yayasan Majelis Azikra. Hal ini sudah Alvin sampaikan di forum rapat dengan para ulama dan Dewan Syariah kemarin. Sekarang Alvin sampaikan di publik. Fokus Alvin sekarang ingin memperbaiki diri kembali untuk menjadi pribadi yang lebih baik ke depannya sehingga bisa meneruskan apa yang almarhum Abi Arifin perjuangkan. Pada tanggal 2 Agustus lalu, dalam rapat Dewan Syariah Pembina dan juga pengurus Yayasan Azikra, Alvin ternyata telah menyatakan pengunduran dirinya. Alvin juga ingin menyampaikan sesuatu bahwa Alvin mengundurkan diri dari yayasan dan Alvin akan sepenuhnya menyerahkan kepada Dewan Pembina dan Dewan Syariah untuk dimusyawarahkan mungkin baiknya ke depan seperti apa. Pada saat Ayu mengajukan Alvin mengajukan pengunduran diri, Alvin mau mundur, ya Alvin mundur, oke, silakan. Kalau Alvin merasa Alvin lebih baik mundur, ya silakan diambil langkahnya. Pun baik-baik saja ya, tidak ada urusan-urusan berbeda. Walaupun masih berusia muda, sebagai anak sulung ulama ternama, Alvin pun telah diserai tanggung jawab yang tidak main-main dalam Yayasan Azikra. Alvin diberi tugas menjadi ketua Dewan Pembina di mana tugasnya meliputi nyaris semua urusan yayasan. Semua keputusan penting juga harus melalui dirinya, mulai dari keuangan hingga proses pembangunan yang sedang berjalan di lingkungan yayasan. Alvin dengan kapasitas beliau sebagai pendesain orkestra dari yang ada di kemajelisan ya. Maka beliau didapuk sebagai ketua Dewan Pembina. Sebagai Dewan Pembina kan berarti semua melalui beliau kan. Keputusan yayasan, keputusan pesantren harus melalui meja beliau. Dan beliau mengetahuinya. Ya. Termasuk juga dengan proses pembangunan yang sedang berjalan juga tentu dengan beliau. Jadi jangan dikira beliau nggak punya peran, ada peran. Ya. Bahkan beliau juga ikut mengontrol tentang keuangan. Nah, kalau keuangan kan ada bendahara. Atau kalau ketua Dewan Pembina ngelakuin tugasnya bendaharanya dipecat atau bukan? Iya kan? Kan ada bendahara yang ngurusin. Terus juga ketua Dewan Pembina ngurusin aset segala. Abi tidak tergantikan ya. Abi itu sosok Abi itu Abi. Dan yang meneruskan ya semua anaknya. Tapi dalam bidang yang berbeda-beda. Dan amanah Abi itu mengamanahkan yayasan pesantren. Kita bagi-bagi tugas yayasan dan pesantren, Alvin fokus di situ. Karena kalau misalkan kita menjalankan semuanya Sendiri ya. Maksudnya kita langsung ngejalanin semua apa yang Abi tinggalkan. Kayak saya misalkan nih, kesibukan saya keliling Indonesia dakwah, terus sekaligus saya harus ngurus yayasan pesantren, nggak bisa. Harus bagi-bagi tugas. Dan amanah Abi begitu, ke Amr amanah Abi, Amr yayasan pesantren biar sama Alvin, nanti Amr yang meneruskan dalam artian yang dakwah keluar gitu. Jadi Azikra itu tetap hidup di dalam dan di luar. Gonjang-ganjing tudingan menyalahgunakan uang yayasan, Alvin Faiz pun memilih untuk mundur sebagai ketua Dewan Pembina. Lantas, seperti apa gaya hidup Alvin yang kini menjadi sorotan? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini.
ulang tahun Intens Investigasi yang kedua. Intens Investigasi. Intens Investigasi. Intens Investigasi. Intens Investigasi. Selamat ulang tahun, happy anniversary yang kedua untuk Intens Investigasi. Semoga programnya panjang terus, panjang umur dan semakin sukses. Dan all the best! Terlilit banyak problematika membuat gaya hidup Alvin Faiz mendapat banyak sorotan. Menikah muda, kemudian rumah tangganya gagal dipertahankan. Saat kini, ia kembali menikah, cercaan kembali menghampiri. Sikap Alvin yang memberi hadiah ulang tahun mewah kepada Henny Rahman, yakni sebuah ponsel mahal pun, jadi sorotan. Ayah satu anak ini pun pernah ungkapkan tentang kegemarannya bermain futsal. Futsal itu masih, nggak usah ditanya. Futsal itu pasti masih lebih sering sekarang malah. Ya, kalau sebelum menikah kan dikontrol orang tua. Kalau sudah menikah, saya bisa kontrol. Ya saya udah bisa sendiri gitu. Jadi lebih sering sekarang dibanding dulu. Nggak kehilangan sama sekali masa muda. Nongkrong bareng teman bisa banyak waktu. Mulai dari 2019 itu mulai banyak laporan saya. Inilah itulah tentang uang ya, tentang aset dan segala macamnya. Untuk beberapa kali menegur, kita hanya mendapatkan temuan yang tidak wajar. Pembuktiannya harus lewat audit. Ya bisa aja mungkin beli sisir harga 10 juta kan bisa. Ya, cuman kan kita harus audit yang belinya di mana, kondisinya gimana. Ini contoh sisir, nggak ada beneran sisirnya, cuma contoh aja. Beli mobil baru, ya udah nggak usah diposting, taruh aja di rumah gitu loh. Aku baru beli jam tangan baru, ya udah nggak usah diposting, taruh aja di rumah. Karena kan orang-orang juga tahu, Alvin itu nggak kerja. Menikah dalam usia muda yakni 17 tahun, selama pernikahannya dengan Larissa, ternyata Alvin pun masih melakukan hobi yang sangat digemarinya, yakni main futsal dan main PS. Namun, nampaknya kegemaran Alvin itu dilakukan secara berlebihan, sehingga hal tersebut menjadi salah satu dari 7 poin yang menjadi alasan Larissa untuk menggugat cerai Alvin. Ya kalau misalnya ya namanya laki-laki pasti ada hobi lah. Ya senang main futsal, senang juga main PS gitu. Tapi kalau misalnya saya tahu Amar ya main PS ada waktunya, dia juga ada waktunya dia berkeluarga gitu, ada waktunya kalau dia tidak berlebihan. Kan 2019 itu kita kan awal masuk ke kuliah ya. Jadi pada saat itu kita lebih sibuk di dunia perkuliahan. Ya kalau misalnya ada soal-soal seperti ini, ya benar atau tidaknya, terjadi atau tidaknya, Amr kan kalau sayang sama Bang Alvin akan selalu mendoakan Bang Alvin, akan selalu mensupport Bang Alvin apapun yang terjadi. Saya nggak tahu pusingin urusan kamu. Saya itu udah berapa kali bilang ke dia juga, kamu mau nikah, mau cerai, mau ngapain, ikut balik, melakukan semua hobi kamu sesuka hati kamu, monggo silakan, saya nggak mau pusing itu. Tapi begitu itu menjadi konflik yang terbalik, tapi yang akan kena siapa? Ajikra juga. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu yang tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 3 sore, dan 7 malam. Tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.